Chelsea kehilangan banyak pemain kunci mereka di bursa transfer musim panas ini. Namun anehnya manajemen The Blues justru mendatangkan pemain kurang terkenal ke Stamford Bridge. Bahkan mereka sudah menghabiskan dana 112 juta euro demi bisa menggait 4 pemain yang kurang dikenal. Terbaru The Blues baru saja meresmikan Angelo Gabriel seharga 15 juta euro. Cetak Gol coba merangkum pembelian panik Chelsea sebagai berikut. Rela membakar uang. Sejak diakuisisi oleh Todd Boehly, Chelsea menjadi tim terboros di bursa transfer musim panas tahun lalu. Saat itu Boehly berambisi bisa membawa Chelsea meraih berbagai gelar juara. Untuk menuruti hasrat besar tersebut, Boehly pun mendatangkan pemain dengan harga selangit. Dilansir dari Transfermarkt, total dana yang dihabiskan Boehly mencapai 600 juta euro. Salah satu pemain termahal yang digait adalah Enzo Fernandez. Pemain asal Argentina ini didatangkan dari Benfica seharga 121 juta euro atau senilai 2 triliun rupiah. Kedatangan Enzo sempat dikecam oleh ex-Liverpool yakni Danny Marpy. Dia mengatakan kalau harga tersebut terlalu mahal untuk seorang pemain muda yang minim pengalaman. Gak cuma Enzo, Boehly juga menggait Mikhailo Mudryk dari Shakhtar Donetsk. Pemain asal Ukraina itu didatangkan dengan mahar 70 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Sebelum memutuskan ke Chelsea, Mudryk sempat menjadi rebutan Arsenal dan juga Liverpool. Kedatangan Mudryk ke Chelsea dikomentari oleh legenda Arsenal yakni William Gallas. Gallas mengatakan kalau Mudryk bakal menyesal karena telah bergabung ke Chelsea. Pasalnya, dia menilai jika sang pemain gak cocok dengan gaya permainan The Blues. Selain kedua pemain tersebut, Chelsea juga menggait beberapa pemain beken, mulai dari Raheem Sterling, Marco Kurela, Wesley Fofana hingga Kalidou Koulibaly. Mengalami kerugian besar. Walaupun sudah menghabiskan ratusan juta euro, para pemain yang direkrut justru tampil kurang memuaskan. Sebut saja Enzo Fernandez yang baru menyumbangkan 2 assist saja. Penampilan buruknya itu dikomentari langsung oleh pelatih Chelsea saat itu yakni Frank Lampard. Dia mengaku kasihan dengan nasib buruk Enzo Fernandez bersama skuad The Blues. Padahal pemain berusia 22 tahun ini baru saja juara Piala Dunia di timnas Argentina. Selain Enzo, Mikhailo Mudryk juga tampil kurang memuaskan di musim lalu. Dia tercatat baru memberikan 2 assist dari 15 pertandingan yang dilakoni. Penampilan buruknya tersebut mendapatkan kritikan dari legenda Liverpool yakni Steven Gerrard. Gerrard mengatakan kalau pemain kelahiran 2001 itu masih perlu belajar bermain sepak bola. Performa buruk para pemain tersebut berdampak buruk pada performa The Blues. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini terseok-seok dan membuat mereka finish di peringkat 12 klasemen. Performa buruk Chelsea membuat sang legenda Didier Drogba kecewa. Drogba menyebut jika Chelsea bukanlah klub yang dia kenal selama ini. Dia mengungkapkan jika penurunan performa Chelsea disebabkan karena masalah internal yang buruk. Selain itu, manajemen juga dinilai blunder di bursa transfer dengan merekrut banyak pemain yang gak sesuai kebutuhan. Selain itu, Chelsea juga mengalami kerugian yang besar pada musim lalu. The Blues dilaporkan telah merugi sebesar 121 juta pound sterling atau senilai 2 triliun rupiah. Akibatnya mereka sempat dibayang-bayangi tersandung kasus financial fair play. Beruntung Todd Boehly punya solusi untuk memberikan kontrak jangka panjang kepada pemain-pemain baru. Selain itu, Boehly juga berencana cuci gudang dengan melepas banyak pemain. Sejauh ini sudah ada 11 pemain yang sudah dijual. Mereka pun mendapatkan keuntungan mencapai 240 juta euro atau 4 triliun rupiah. Gembar-gembor datangkan pemain bintang. Setelah mengalami kerugian, Chelsea seakan gak kapok menggait pemain-pemain bintang. Sejumlah bintang terkenal dirumorkan akan didatangkan ke kota London. Pertama ada Neymar Junior yang diisukan bakal cabut dari PSG di musim panas ini. Mengetahui hal tersebut, manajemen Chelsea langsung mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro. Saat ini, kedua belah pihak sedang melakukan negosiasi untuk membahas kepindahan sang pemain. Namun banyak pihak yang menyarankan Chelsea untuk nggak menggait Neymar. Salah satunya ada mantan pemain Aston Villa yakni Gabriel Agbonlahor. Dia mengatakan jika kehadiran Neymar cukup beresiko mengingat sang pemain sering dibekap cedera. Selain itu, Mauricio Pochettino juga pernah gagal mengasuh Neymar saat masih di PSG. Selanjutnya ada Federico Valverde yang juga masuk dalam daftar pembelian The Blues. Gelandang asal Uruguay itu diisukan bakal dijual oleh Real Madrid karena nggak masuk ke dalam rencana Carlo Ancelotti. Selain Valverde, Chelsea juga mengincar striker AS Roma yakni Paulo Dybala.
Bomber asal Argentina itu digadang-gadang akan mengisi kekosongan di lini penyerangan The Blues. Sebenarnya peluang Chelsea dalam menggait Paulo Dybala juga tergolong cukup besar. Pasalnya mantan pemain Juventus ini punya bandrol harga yang cukup murah, yakni sebesar 12 juta euro saja. Pembelian panik. Walaupun dikaitkan dengan beberapa nama besar, namun gak ada satupun nama di atas yang resmi didatangkan. Bahkan Chelsea menggait pemain muda yang kurang terkenal. Pertama ada Nicolas Jackson yang didatangkan dari Villarreal dengan biaya 37 juta euro. Penyerang asal Senegal itu diproyeksikan sebagai striker utama di musim depan. Bergabungnya Jackson gak terlepas dari peran Sadio Mane. Saat itu Mane menyarankan Jackson menerima tawaran Chelsea karena kehadiran Mauricio Pochettino. Kemudian juga ada Diego Moreira yang diboyong dari Benfica B dengan status bebas transfer. Pemain yang dijuluki The Next Luis Nani ini punya kecepatan dan juga kemampuan dribble yang baik. Terakhir, Chelsea juga baru saja menggait Angelo Gabriel dari Santos seharga 15 juta euro. Sebelum berseragam The Blues, Angelo akan dipinjamkan untuk mendapatkan jam terbang terlebih dahulu. Meskipun begitu, Chelsea juga berhasil menggait Christopher Nkunku. Penyerang asal Prancis ini merupakan salah satu striker tertajam di Bundesliga dengan torehan 16 golnya. Selain itu, Chelsea juga bakal memanggil dua pemain yang berasal dari akademi seperti Levi Colwill dan juga Louis Hale. Berikutnya, Chelsea juga dirumorkan akan menggait Dele Alli. Pochettino merasa iba dengan karir sang pemain yang merosot setelah tinggalkan Tottenham Hotspur. Selain Dele Alli, Chelsea juga tengah memantau Folarin Balogun. Pemain berusia 22 tahun itu tampil apik bersama Stade Reims dengan mampu mencetak 21 gol. Manajemen yang terlalu ikut campur. Aktivitas transfer Chelsea di musim panas ini nyatanya nggak sesuai dengan keinginan Mauricio Pochettino. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Argentina itu. Pochettino bilang kalau dari awal dirinya nggak diberikan keleluasaan dalam menggait pemain. Kesepakatan itu sudah terjadi saat Pochettino memutuskan untuk hijrah ke Chelsea. Pochettino menambahkan jika urusan pemain telah ditugaskan oleh direktur olahraga yakni Paul Winstanley dan juga Laurence Stewart. Keduanya merupakan orang kepercayaan dari Todd Boehly. Namun Pochettino yakin kalau Paul dan juga Laurence bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab sebelum diresmikan ex Paris Saint-Germain ini sudah berbicara secara intensif dengan keduanya. Di sisi lain, aktivitas transfer skuad The Blues juga mendapatkan kritikan dari banyak pihak. Salah satunya adalah legenda Manchester United yakni Rio Ferdinand. Dia menyebut jika transfer Chelsea saat ini sangatlah amburadul dan gak sesuai dengan standar plan. Hal itu membuat The Blues nantinya punya ketimpangan skuad. Sebab mereka nggak punya satupun pemain berkualitas kecuali Enzo Fernandez. Menurut Ferdinand, Chelsea harus melakukan perubahan strategi transfer secepatnya. Mereka harus memperkuat tim agar bisa bersaing di papan atas musim depan. Di sisi lain ada juga komentar dari kepala kompetisi Premier League yakni Richard Masters. Dia menyebut kalau aktivitas transfer nggak bisa dinilai terlalu cepat. Sebab para pemain yang didatangkan berkemungkinan punya dampak yang bagus di masa depan. Itulah ulasan pembelian panik Chelsea di musim panas kali ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad The Blues mampu bersaing di papan atas dengan para pemain mudanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.